Coba kalian lihat perjanjian batu tulis. Lihat tentang apa dan pengkhianatan apa yang terjadi. Lalu kecurangan kemarin itu ada kan? Ya jelas ada. Bahkan saya bertaruh sebenarnya kecurangan dalam setiap pemilu itu terjadi sejak Indonesia merdeka. Maka anggapan masyarakat bahwa hak angket ini hanyalah akal-akalan untuk menyerang Prabowo dan Gibran serta Jokowi ini membuat masyarakat menjadi antipati. Mengapa hak angket ini saya kira tidak akan berefek apa-apa? Karena masyarakat Indonesia tidak menyukai kegaduhan, tidak suka sesuatu yang ofensif dan menyerang. Dan karena itulah dalam sejarah kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia, perpindahan kekuasaan tidak terjadi melalui perang, tapi melewati pengkhianatan dan kudeta. Yuk kita akan lihat menggunakan kartu-kartu saya. Halo Sainsikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Coba kalian lihat perjanjian batu tulis. Lihat tentang apa dan pengkhianatan apa yang terjadi. Apa yang terjadi antara Bu Mega dan Pak SBY, lalu Bu Mega dan Pak Prabowo, lalu terus kemudian Pak Prabowo dan Bu Mega, dan Pak Jokowi dan Bu Megawati. Maka kita hanya akan menambah panjang sejarah perpindahan kekuasaan di Indonesia yang tidak pernah melalui sebuah seizing of power yang terjadi karena peperangan, melainkan melalui pengkhianatan. Kudeta pernah ya? Nah, kita akan langsung lihat dan membuktikan bahwa hak angket ini hanyalah sebuah, kalau saya kira, upaya untuk mengadopsi demokrasi dari luar negeri secara plek-ketiplek, tapi mungkin tidak akan bisa berefek secara paripurna. Karena saya melihat bahwa kegaduhan ini hanya akan ada di tingkat elit dan pejabat-pejabat negara saja. Mereka yang langsung berurusan dengan kekuasaan, tidak masuk ke akar rumput dan memberikan ilustrasi tentang suara masyarakat yang sebenarnya. Masyarakat sepertinya enggak terlalu peduli. Mereka mungkin lebih peduli daging, beras, dan kebutuhan dasar yang naik menuju lebaran nanti. Atau baju baru apa yang harus dikenakan saat ketemu dengan mantan pas reuni nanti. Betul apa betul? Mereka ini hanya pengen lebaran yang tenang dan melanjutkan hidup. Sudah cukup pusing dengan apa yang mereka lalui sepanjang pandemi kemarin ini dan bisnis mereka yang sudah mulai merambat naik. Loh, tapi ini kan pesta demokrasi. Ya betul, tapi kan kita tahu bahwa perubahan secara sontak ini akan sulit untuk terjadi. Karena apa? Demokrasi sendiri menghendaki adanya kekuasaan yang sah dan oposisi. Nah, mereka ini akan dengan alasan check and balances. Mereka akan berusaha untuk berantem ini tadi. Dan apapun yang akan dilakukan ini nggak akan berjalan dengan mudah. Maka akan lebih baik jika ini semua diselaraskan. Apakah ini terus kemudian menjadi sebuah negara otoriter atau seperti Orde Baru? Ya nggak gitu juga, Bambang. Maaf Pak SBY, bukan Anda ya. Maksud saya di sini adalah kita bisa saja mengadopsi demokrasi itu tadi, tapi nggak plek-ketiplek seperti negara-negara lain karena kita hidup di Khatulistiwa dengan cuaca dan iklim yang seramah ini, maka akan sulit untuk membuat bangsanya, orang-orangnya ini menjadi saklek dan memperjuangkan apapun yang mereka inginkan tanpa meninggalkan stigma yang buruk kepada lawan bicaranya. Lalu kecurangan kemarin itu ada kan? Ya jelas ada. Bahkan saya bertaruh sebenarnya kecurangan dalam setiap pemilu itu terjadi sejak Indonesia merdeka. Karena kalau buat saya politik itu saja itu bisa diartikan dengan sebuah kecurangan. Bagaimana cara agar kita bisa menjadikan pola pikir dan pertimbangan baik benar atau buruk dan salah terhadap satu hal untuk dipercaya oleh masyarakat yang lebih banyak. Dan untuk itu perlu lobby-lobby, perlu membuat orang lain percaya, dan dalam perjalanannya kita tidak akan bisa menceritakan segala sesuatu secara jujur. Karena siapa sih manusia yang bisa menerima orang lain dengan apa adanya? Kalian aja kalau foto dan bikin video TikTok pakai filter kan? Ngaku ayo. Maka anggapan masyarakat bahwa hak angket ini hanyalah akal-akalan untuk menyerang Prabowo dan Gibran serta Jokowi ini membuat masyarakat menjadi antipati. Mereka nggak pengen bahas tentang kecurangan pemilu karena mereka pun sebenarnya tahu bahwa dalam pemilu kecurangan itu pasti akan terjadi. Kalau nggak mau curang nggak usah ikut dalam permainan. Maka sesuatu yang menyerang-nyerang ini mereka tidak akan menyukai. Coba telisik kembali sejarah negeri ini. Kok ada negara-negara yang ya tercatatnya kebanyakan di Pulau Jawa ya. Tapi kalaupun kita mau ke pulau-pulau yang lain, maka kita akan tahu bahwa peperangan besar itu hampir tidak pernah terjadi. Di Amerika perang sipil jelas sangat
banyak memakan korban. Di Prancis apalagi. Bahkan perang dunia ini terjadinya ya antara para bangsa Eropa dan juga sekutu dengan bangsa-bangsa di benua Amerika. Maka ini harusnya menjelaskan bahwa perpindahan kekuasaan itu tidak bisa dengan cara yang rame-rame. Apalagi jika ternyata figur yang muncul itu seperti Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Masyarakat itu nggak pengen figur kayak Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini diserang. Pak Jokowi yang wajahnya kebapaan, kurus seperti itu. Terus Pak Prabowo yang jalannya, mohon maaf, pincang. Ini orang kemudian akan kasihan. Mereka tidak ingin figur kebapaan dan mirip dengan orang tua laki-laki kita ini diserang dan dibuat incapable karena apapun yang mereka lakukan. Bukan artinya kalau salah nggak boleh kita ingatkan, tapi ini jelas adalah perbuatan ofensif yang diharapkan akan bisa memenangkan dan mengalahkan mereka. Ini sesuatu yang hampir mustahil. Apalagi Pak Jokowi dan Prabowo ini sudah sangat dikenal figurnya dan sulit untuk tergantikan. Betul, Pak Jokowi 2 kali memimpin kita. Sebelumnya menjadi gubernur DKI dan wali kota Solo. Pak Prabowo itu adalah figur lintas orde. Dari orde baru menuju orde reformasi. Maka akan sulit untuk figur baru seperti Mas Ganjar dan Mas Anies yang baru muncul. Walaupun mereka ini adalah perwakilan anak muda yang paling cemerlang sekalipun untuk melawan mereka berdua. Dan ini seharusnya menjadi sebuah kesadaran yang menunjukkan bahwa kalaupun ada kecurangan akan tetap kalah kecurangannya dibandingkan positioning yang sudah kuat di benak masyarakat ini tadi. Masyarakat nggak suka adanya keributan, peperangan, dan sebagainya. Ini terlihat karena mereka memilih untuk gemoy dibandingkan perubahan. Satset dan Tastes itu jujur saya sangat kagum sama konsultan politiknya ya. Tapi semoga beda dengan konsultan politik pas debat. Karena menyematkan kata Satset dan Tastes, menemukan ini adalah sesuatu yang sangat, kalau buat orang Jawa itu kalimat yang selalu diteriakan oleh orang tua kita saat kita itu tumbuh dulu. Kamu kalau kerja harus Satset, berpikir itu harus Tastes seperti itu. Nah, menyematkan itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Figur Mas Anies kurang apa? Tapi ya tetap mereka berdua tidak mewakili pola pikir yang ada di Indonesia. Rakyat Indonesia maunya santai. Demokrasi itu yang santuy. Nggak terlalu difikirkan secara berat dan mereka hanya ingin memilih orang yang mereka anggap nyaman. Dan Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu merupakan sebuah gambaran dari pilihan mereka tadi. Dan jika ini terus dilakukan, maka saya pikir hanya akan mendapatkan antipati dan susah untuk mengambil hati untuk menjadi seorang pemimpin di negeri ini. Coba kita lihat kembali siapa presiden-presiden Indonesia. Kalau mereka laki-laki, mereka adalah seorang bapak. Seseorang yang memang sudah sepuh dan dianggap bisa atau mampu untuk melewati kehidupannya. Mereka sudah selesai dengan dirinya dan mereka saat itu ingin memberikan sumbangsihnya. Kalau wanita, figur seorang ibu seperti Bu Mega. Mungkin dulu saat Indonesia merdeka, Pak Karno dengan semua visi dan energinya menjadi lambang dari kemerdekaan pertama Indonesia. Tapi setelahnya, semuanya adalah seorang bapak. Maka akan sulit untuk melawan figur ini, despite of kecurangan yang terjadi. Ada sebuah, kalau saya kira ide, untuk kalau ternyata hak angket tidak bisa dilakukan, maka marilah turun ke jalan. Biarkan pengadilan jalanan yang akan melakukannya. Kalau Indonesia adalah negara yang ada di benua Eropa atau ada di belahan dunia yang lain dengan persentase masyarakat yang sudah teredukasi melebihi 50%, ini adalah sesuatu yang mungkin untuk dilakukan. Tetapi hal yang terjadi adalah sebaliknya. Saya tantang lakukan itu. Maka tidak akan terjadi apa-apa. Karena pada dasarnya yang melakukan ini pastilah hanya akan segelintir orang saja. Sama seperti saat terjadinya sidang DPR kemarin itu. Di depan DPR terjadilah orasi yang dipimpin salah satunya oleh Refli Harun. Yang terjadi yang datang cuma sedikit dan tidak merepresentasikan masyarakat yang majemuk yang ada di Indonesia. Dan kalaupun saat ini ada orang-orang yang mengaku sebagai akademisi, maka mungkin harus dipertanyakan mereka ini mewakili seluruhnya atau hanya segelintir saja. Karena saya percaya 58%-nya kalaupun ada curang ya mungkin 2, 3, 4% saja. Sehingga kejujurannya ini lebih besar daripada kecurangannya. Betul atau betul? Maka saya melihat bahwa hak angket ini hanya akan menjadi omon-omon belaka. Bangsa Indonesia yang ingin tetap dalam kondisi yang saling menyayangi, saling mencintai. Kalaupun ada perbedaan, marilah kita, kalau wong Jawa bilang, dirembuk atau dibicarakan.
dimusyawarahkan adalah dasar dari apa yang harus kita lakukan. Dan ini sudah dilakukan oleh Pak Jokowi kemarin dengan mengajak nemesisnya, oposisinya untuk bersama-sama membangun negeri. Dan itu pula yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo nanti. Maka menurut saya, idea tentang oposisi adalah idea yang juga hanyalah omon-omon saja, karena ini adalah sebuah bentuk demokrasi yang tidak bisa kita adopsi secara langsung dan kita terapkan di Indonesia. Ini mungkin akan menjadi bahasan saya di konten berikutnya. Bagaimana menurut pendapat kalian? Untuk kalian semua yang masih bertahan hingga akhir konten ini, maka ini mungkin adalah saatnya kalian subscribe kepada channel saya. Karena itu artinya kalian menyukai pola pikir saya atau membencinya, yang mengharuskan kalian untuk menuliskan komentar untuk membantah saya. Dan apapun itu, marilah kita bangun negeri ini tadi dengan pemikiran dan juga aksi yang nyata, tapi dengan objektivitas dan menghilangkan emosi di dalamnya. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.